Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami pada saat pagi hari ini. Sebelum kami langkahkan hidup kami hari ini, kami bekali dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman Allah menjadi motivasi bagi melangkah hari ini. Ampun salah dosa kekurangan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka kitab kita di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-35. Ibrani 10 ayat 35 berkata demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kebenaran firman Allah pada kesempatan kali ini kami berjudul Tetap Komit di Situasi Sulit. Tetap komit di situasi sulit. Di dalam situasi sulit saat ini dibutuhkan iman yang kuat. Di dalam situasi sulit ini dibutuhkan sebuah komitmen. Tanpa komitmen dari diri kita, kita bisa terjebak dalam situasi ini dan sulit untuk mempertahankan iman dan kepercayaan kita. Situasi-situasi sulit yang kita hadapi bisa membuat kita ragu. Kita bimbang dengan keadaan yang terjadi saat ini, bimbang dan ragu dengan apa yang sudah kita percayai. Firman Allah menegaskan, firman Allah mengingatkan kepada kita pada saat kali ini, apapun yang terjadi, janganlah melepaskan kepercayaan kita. Mengapa? Karena kalau kita mampu bertahan atau tetap komit dengan keyakinan kita, firman Allah mengatakan, ada upah besar yang menantinya. Artinya saudara, selama kita kuat, selama kita masih teguh, selama kita masih percaya akan kepercayaan kita, iman kita kepada Tuhan, dalam situasi sulit saat ini, Tuhan yang menjadi pengharapan kita, Tuhan yang menjadi penolong kita, Tuhan pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa contoh para tokoh Alkitab yang mempunyai yang komitmen dengan keadaannya dan di dalam berhadapan dengan situasi sulit. Yang pertama, yang sebagai contoh kita ambil yaitu pemuda SMA, yaitu pemuda Sadrah, Mesak dan Abednego. Saudara kasih dalam Tuhan, dihadapkan dengan situasi sulit antara hidup dan mati, antara percaya kepada Tuhan atau menyembah akan patung dan dewa daripada Tuhan, daripada Nebukadnezar. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu apa yang terjadi jikalau kita Sadrah, Mesak dan Abednego menyembah Tuhan. Kematian yang akan menimpanya dengan tidak ringan hukumannya, yaitu dibakar dengan hidup-hidup. Tetapi dia kalau menyembah patung, dia akan selamat. Tetapi saudara kekasih, karena pemuda SMA ini, Sadrah, Mesak dan Abednego ini mempunyai komitmen kepada Tuhan, yang mengatakan, sekalipun Tuhanku tidak menolongku, aku tidak mau menyembah dewa Tuhanku dan menyembah patung emas Tuhanku. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, sebuah komitmen dibutuhkan di dalam situasi sulit, walaupun nyawa akan taruhannya. Saudara kasih dalam Tuhan, biarlah contoh daripada Sadrah, Mesak dan Abednego ini memberikan inspirasi bagi kita tentang keadaan sulit apapun. Tetaplah kita berpegang, tetaplah jangan melepaskan kepercayaan kita. Akhirnya saudara, Sadrah, Mesak dan Abednego tidak jadi mati, melainkan mereka ditolong oleh Tuhan dan akan menjadi saksi bahwa Allahnya Sadrah dan Abednego adalah Allahnya yang hidup. Yang kedua sebagai contoh yaitu Nabi Habakuk. Kita tahu di dalam Habakuk pasal ketiga, di situ dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga dan sebagainya, pohon zaitun tidak mengecewakan, walaupun sapi terhalau dari kandangnya. Artinya saudara kasih dalam Tuhan, kegagalan menimpa daripada Nabi Habakuk. Kesulitan terjadi pada saat itu. Tetapi Nabi Habakuk mempunyai komitmen daripada Tuhan. Mereka tidak
terbelenggu oleh keadaan-keadaan, walaupun keadaan sulit, walaupun tidak ada yang bisa diandalkan, walaupun tidak ada bisa yang dinikmati, pertaniannya gagal, peternakannya gagal. Saudara kekasih di dalam Tuhan, artinya tidak ada hasil yang didapat dari Nabi Habakuk. Tetapi komitmen daripada Nabi Habakuk di situ mengatakan bahwa aku tetap bersukacita, aku tetap berharia, aku tetap memuji Allahku, sebab aku tahu bahwa Allahku pasti akan menolong aku. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-24 di situ mengatakan bahwa orang yang berkenan kepada Tuhan, mereka boleh jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Jadi tidak ada pertolongan Tuhan yang terjadi sia-sia. Tetapi suatu saat kita tahu Nabi Habakuk mengalami suatu pertolongan yang sangat besar. Demikian juga terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Walaupun saat-saat ini situasi-situasi sulit sedang menimpa kita saat-saat ini, baik di dalam perekonomian, di dalam pertanian, di dalam peternakan, dalam usaha kita saat ini. Tetapi percayalah saudara kasih dalam Tuhan, jikalau kita mau bertahan dengan komitmen kita, pasti kita akan menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Yang ketiga, tokoh inspirasi kita selanjutnya yaitu Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-21 mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini artinya saudara kasih dalam Tuhan, dalam persoalan, di dalam permasalahan, dalam problem yang dihadapi Rasul Paulus di dalam pelayanannya tidak begitu ringan, tetapi sangat berat. Mereka harus menghadapi hal-hal, kemungkinan-kemungkinan yang menjadi nyawa taruhannya. Mereka dikatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 27. Di situ diceritakan bagaimana Rasul Paulus mengalami suatu persoalan, mengalami suatu permasalahan, nyawa taruhannya, hidupnya adalah taruhannya. Mereka dalam menghadapi sakit, mereka menghadapi susah, mereka menghadapi kegelisahan, ketakutan. Tetapi Rasul Paulus mempunyai komitmen kepada Tuhan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah 3 tokoh yang menjadi inspirasi kita pada saat hari ini dalam menghadapi situasi-situasi sulit yang tidak mungkin kita dapat selesaikan. Kita akan menjadi contoh di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jikalau iman kita kuat, jikalau iman kita teguh, jikalau iman kita percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit apapun, percayalah suatu saat pertolongan Tuhan akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, dari ketiga tokoh Alkitab yang sudah kita bahas, kiranya boleh menjadi inspirasi bagi kita bahwa pentingnya kita berkomitmen, pentingnya kita berkomitmen dalam keadaan suatu situasi yang sulit ini, apalagi pada situasi yang sulit-sulit saat yang terjadi di sekitar kita. Saudara kasih dalam Tuhan, komitmen kita, semboyan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya. Ingat akan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu ada upah besar menantinya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, upah besar itu datangnya belakang. Selama kita percaya, selama kita setia, selama iman kita teguh, selama kita tetap berharap dan mengandalkan akan Tuhan, di dalam situasi sulit ini, kita berikan komitmen kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita tetap percaya. Jangan sampai kita undur, jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita merasa ketakutan dalam menghadapi ini. Yakinlah dan percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita andalkan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada kesempatan kali ini. Biarlah menjadi motivasi kami untuk kami melangkah. Ampuni setiap salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Sebentar kami tidak melakukan aktivitas kami percaya kami tidak takut menghadapi segala sesuatunya, sebab kami berkomitmen bahwa Allah yang kami sembah tetap akan menolong kami. Tuhan yang kami sembah akan tetap memberikan kami berkat-berkat Tuhan, baik berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Salam, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.